Warung kopi Simbah di pojok jalan Kampung Karangjati itu memang legend. Meski bangunannya udah lapuk dan cuma beratapkan seng yang kadang bunyi berisik pas angin lewat, tapi tiap sore selalu rame sama obrolan warga. Dari yang cuma ngomongin harga cabai naik, sampai bahas hantu di kuburan sebelah masjid. Sore itu, Damar baru aja duduk, ngelurusin kaki, pesen kopi hitam kesukaannya yang pahit tapi nagih. Belum sempet seruput, ada suara familiar dari belakang. "Masih setia sama kopi pahit, Mar?" Damar noleh cepat. Alisnya langsung naik. "Reza, wah gila, dari mana aja kamu bro?" Reza, teman dekat Damar waktu SMA, yang dulu duduk sebangku dan sering cabut bareng. Orangnya ceria, pinter. Tapi abis lulus langsung ngerantau ke Batam. 5 tahun lebih gak ada kabar. Sosmednya pun udah kayak akun mati. Banyak yang ngira dia lupa kampung. Mereka salaman, rangkul-rangkulan kayak anak-anak kecil yang ketemu lagi setelah main peta umpet kelamaan. Mereka duduk di bangku panjang pojokan, tempat favorit mereka dulu tiap sore, ngobrol ngalor ngidul. Dari kabar teman-teman lama, sampai gosip orang kampung yang aneh-aneh. Reza cerita kalau dia baru balik 2 hari lalu. Katanya pengen istirahat sebentar dari kerjaan, kangen suasana kampung Mar. Termasuk kopi Simbah ini, rasanya gak berubah ya. Damar ngangguk. Tapi dia heran juga, kenapa Reza kelihatan lebih kurus dari terakhir kali ketemu. Kulitnya juga agak pucat, dan jarang senyum lebar kayak dulu. Tapi dia pikir mungkin karena kecapean, atau masih jet lag habis dari perjalanan jauh. Sebelum pamit, Reza sempat bilang, "Besok sore nongkrong lagi ya di sini. Aku kangen kopi Simbah, dan kangen temen kayak kamu." Damar cuma senyum. Gak tahu, kalau pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Dan kalau ternyata temennya itu datang bukan cuma karena kangen kopi. Besoknya, Damar duduk di pos ronda bareng teman-teman lamanya. Ada Galih, Yogi, sama Randy. Sambil ngerokok, Damar cerita dengan semangat, "Kalian gak bakal percaya. Kemarin sore aku nongkrong sama Reza di warung Simbah. Dia balik ke sini. Katanya lagi libur kerja, pengen istirahat." 3 orang temannya langsung berhenti ngobrol. Tatapan mereka berubah aneh. Galih sampai naruh gelas tehnya pelan-pelan ke lantai, terus berdiri. "Kamu ngomong apa barusan?" Suaranya serius, Damar ngulang. "Reza teman kita, dia nongol kemarin, kita ngobrol lama banget." Galih melotot, "Mar, kamu ngelindur apa gimana?" "Reza itu udah meninggal 2 minggu lalu." Damar langsung berdiri, jantungnya ngedek-dek gak karuan. "Apa? Jangan bercanda. Aku baru aja ngobrol langsung sama dia." Galih ngeluarin HP, buka galeri, nunjukin foto tahlilan. Di situ jelas banget foto Reza dalam bingkai hitam. Wajahnya senyum, tapi dihiasi pita duka. Ada juga video pendek suasana tahlilan. Terlihat emak-emak dan bapak-bapak kampung duduk bersila sambil ngaji. "Ini gak mungkin," bisik Damar, wajahnya pucat. "Kalau gak percaya, ikut aku sekarang." Tanpa banyak tanya, Galih boncengin Damar ke arah pemakaman kecil di belakang masjid tua kampung. Angin sore mendadak dingin, meski matahari belum turun penuh. Sampai di pemakaman, Galih berhenti di satu gundukan tanah yang masih baru. Masih ada taburan bunga kenanga dan mawar putih. Di atasnya, berdiri nisan batu putih bertuliskan, "Reza Fadilah, lahir 1996, wafat 12 Juli 2025, Damar lemes, kakinya goyah, pandangannya ngeblur."
Dia ingat jelas, suara tawa Reza, kopi yang mereka minum bareng, bahkan candaan soal reuni SMA. Semuanya terasa nyata, bukan mimpi, tapi dia ngopi bareng aku. Duduk di bangku kayu warung. Ketawa, cerita, bercanda dia bilang kangen kopi Simbah. Gali hanya menatap serius. Mungkin dia cuma pengen pamit Mar, sama kamu temen deketnya. Damar gak jawab, tapi bulu kuduknya berdiri semua. Karena dalam hati kecilnya dia yakin itu bukan halusinasi. Itu Reza, dan dia benar-benar datang. Meski jasadnya udah dikubur 2 minggu lalu. Malam itu, jam udah hampir menunjuk angka 11. Kampung Karangjati udah sepi, cuma suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Tapi Damar gak bisa tidur. Matanya terus terbuka, pikirannya muter kayak kaset rusak. Apa yang dia alami siang tadi bukan hal kecil. Teman lamanya nongol, ngobrol, bercanda padahal udah dikubur 2 minggu lalu. Semua itu terlalu nyata buat disebut mimpi. Suara Reza, senyumnya, bahkan gaya ketawanya yang khas, masih terngiang jelas di telinga Damar. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Damar ambil jaket, nyalain motor, dan balik lagi ke warung Simbah. Warungnya udah tutup. Gelap, tapi bangku-bangku kayu di teras depan masih dibiarkan di tempat. Damar duduk di kursi yang sama, tempat dia dan Reza ngobrol 2 hari lalu. Dia nyalain rokok, ngelepas pandang ke jalanan kosong sunyi. Tapi justru karena itu suasananya makin terasa aneh. Tiba-tiba, angin dingin berembus pelan. Bukan angin biasa, ini dinginnya lain nusuk kulit, bikin bulu kuduk berdiri. Dan entah dari mana, bau kopi hitam mendadak kecium, padahal gak ada siapa-siapa di sekitar. Damar menoleh ke samping, asbak di meja, yang kosong tadi tiba-tiba muncul rokok dan nyala sendiri. Asapnya melayang pelan, kayak ada yang duduk di sampingnya. Ngerokok bareng, Damar gak bisa gerak, tapi anehnya, dia gak takut. Dadanya justru sesak, tenggorokannya berat. Perlahan matanya mulai berkaca-kaca. Suaranya serak, kamu cuma pengen ngopi terakhir ya? Gak ada jawaban, cuma sunyi, tapi angin berhenti. Udara jadi tenang, dan perlahan, rokok di asbak padam sendiri. Seolah-olah si perokok gaib itu pamit dengan cara halus. Damar duduk di situ sampai tengah malam. Gak ngomong apa-apa lagi, cuma diam. Tapi dalam hati, dia tahu malam itu, Reza datang bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nepatin janji lama, janji yang bahkan kematian gak bisa hapus. Besok paginya, suasana warung Simbah seperti biasa. Warga duduk ngobrol santai, ada yang bahas harga pupuk naik, ada yang ngeluh listrik mati semalaman. Tapi pandangan mereka sesekali nyempil ke satu sudut warung. Tempat Damar duduk, sendiri atau tepatnya, gak sepenuhnya sendiri. Damar pesen 2 gelas kopi hitam. Satu dia taruh di hadapannya, satu lagi di bangku kosong sebelah kanan. Bangku itu udah jadi tempat tetap. Kayak udah ada yang nempatin, meski gak kelihatan. Beberapa orang warung mulai ngerasa aneh. Ada yang bisik-bisik, ada yang ngangkat alis. Tapi gak ada yang berani nanya langsung. Simbah, si pemilik warung, cuma senyum kecil sambil nyuguhin pisang goreng ke meja Damar. Mar, kamu tahu nggak, kata Simbah pelan, seminggu sebelum Reza meninggal, dia nelepon aku. Katanya lagi pengen banget ngopi warung ini. Mau ku bawain ke Batam katanya. Tapi ya belum sempat terkirim, kabar duka datang duluan. Damar menatap gelas kopi di sebelahnya. Uapnya masih mengepul tipis. Tapi yang bikin dia makin heran setelah 15 menit, gelas itu berkurang isinya. Padahal nggak ada yang nyentuh, bisik Damar pelan,
Nyaris kayak doa, aku duduk di sini tiap hari, buat kamu. Biar kamu gak pulang cuma buat pamit tapi juga buat dikenang. Sejak malam itu, Damar jadi rutin datang ke warung Simbah. Kadang dia cuma diam, kadang dia cerita soal hari-harinya, soal kerjaan, soal teman-teman mereka yang dulu. Orang bilang dia aneh. Tapi buat Damar, itu cara dia ngebayar janji. Karena Reza pernah bilang, kalau kita udah gede, sukses, harus balik ke sini. Ngopi bareng lagi kayak dulu. Reza udah nepatin janjinya. Meski caranya bukan dari dunia yang sama, dan Damar akan terus jaga bangku kosong itu. Sampai suatu hari, mungkin dia pun duduk di sana, bukan lagi sebagai yang hidup,